Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat data yang berbahagia. Pada hari ini, hari Selasa 1 Oktober 2024, izinkan kami untuk menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tadi kita sudah menyimak bersama paparan inflasi di level nasional dan juga paparan inflasi di level Provinsi Kalimantan Selatan. Ada beberapa catatan peristiwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang pertama, bulan September ini adalah bulan Maulid, suatu kearifan lokal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana banyak warga yang merayakan Maulid Nabi ini secara masif, mengundang rombongan, membacakan syair maulid, dan juga mengundang keluarga, tamu, dan menjamunya. Ini merupakan kearifan lokal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan adanya maulid ini mendorong terjadinya kenaikan permintaan barang dan jasa, sehingga ada menyebabkan peningkatan harga. Yang kedua, masih ada panen padi dan cabai. Untuk panen padi ini di daerah-daerah lebak, daerah rawa-rawa, di mana bisa ditanami ketika musim kemarau. Dan ini di beberapa daerah sudah mulai terjadi panen. Kemudian untuk cabai ada beberapa daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mengalami panen. Di antaranya adalah cabai di Kecamatan Batang Ale Selatan, Kecamatan Labuan Amas Selatan, dan juga Kecamatan Pandawan. Kembali ke panen padi tadi, selain terjadi panen padi di daerah Lebak di HSD, juga terjadi juga di daerah-daerah lain, kabupaten lain, terutama sentra-sentra produksi padi di Provinsi Kalimantan Selatan, seperti di Kabupaten Batola, Kabupaten Banjar, dan juga Kabupaten Tapin, di mana ketika daerah tersebut mempunyai lahan lebak yang sangat luas. Bapak dan Ibu, sahabat data yang berbahagia, untuk inflasi bulan September ini disajikan dalam 3. Yang pertama, inflasi bulan ke bulan, month to month, yaitu IHK bulan September dibandingkan dengan IHK bulan Agustus 2024. Kemudian inflasi tahun kalender, IHK bulan September dibandingkan dengan IHK bulan Desember tahun 2023. Sedangkan inflasi year on year, IHK September 2024 dibandingkan dengan IHK tahun sebelumnya, yaitu September 2023. Bulan September ini terjadi inflasi bulan ke bulan sebesar 0,36%. Kemudian untuk tahun kalender terjadi deflasi atau inflasinya negatif ya. Deflasinya sebesar 0,81%. Kemudian apabila kita cermati perkembangan inflasi month to month, series bulan Januari sampai bulan September, dapat kita ketahui bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami 4 kali inflasi dan 5 kali deflasi. Pertama, di bulan Januari terjadi inflasi yang cukup tinggi, 1,18%. Kemudian terjadi deflasi bulan Februari, minus 0,26%, minus 0,28%. Maret terjadi inflasi 0,56%, kemudian April terjadi inflasi yang cukup tinggi 1,51%. Kemudian 4 bulan berturut-turut terjadi deflasi. Dan terakhir bulan September terjadi inflasi 0,36%. Apabila kita lihat berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi bulan ke bulan ini ada 2 kelompok pengeluaran yang cukup dominan. Yang pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ini mengalami inflasi 0,97% dan andilnya 0,39%.
Jadi dari 0,36 tadi, 0,39%-nya itu berasal dari makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok yang kedua itu kelompok transportasi, mengalami deflasi atau inflasinya minus. Ini dikarenakan kemarin tanggal 2 September terjadi penurunan harga BBM non-subsidi, meliputi Pertamax, Pertamax Turbo, Deslight, dan juga Pertadek. Jadi kelompok transportasi ini mengalami deflasi 0,47% dan andil inflasinya minus 0,04%. Jadi dari dua komoditas ini sangat dominan. Sedangkan kelompok yang lain itu sangat kecil inflasinya. Dan andilnya juga sangat kecil, mendekati 0. Bapak, Ibu, sahabat data yang berbahagia, ini adalah beberapa komoditas pendorong inflasi month to month atau bulan ke bulan. Semakin besar gambarnya berarti semakin besar andilnya. Dimulai dari kelompok yang mengalami kenaikan harga, yaitu ikan papuyu, ikan haruan, kacang panjang, jagung manis, bawang merah, bawang putih, kelapa, dan bayam. Itu adalah kelompok-kelompok yang andilnya cukup besar yang mengalami kenaikan harga atau sebagai pendorong inflasi. Kemudian ada beberapa komoditas yang pendorong deflasi atau yang mengalami penurunan harga. Yaitu ikan nila, beras, pepaya, telur ayam ras, terong, cabai merah, dan bensin. Bensin ini adalah BBM non-subsidi. Dan terakhir, pisang. Apabila kita cermati inflasi tahun ke tahun, year on year, bulan September 2024 mengalami inflasi 1,97%. Kalau kita lihat seriesnya, inflasi year on year ini sangat fluktuatif, di mana dalam rentang waktu 9 bulan ini yang masuk dalam ring target, yaitu inflasi nasional menetapkan target inflasi tahunan adalah 2,5% plus minus 1. Jadi di rentang nilai 1,5 sampai 3,5. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam 9 bulan tersebut, yang masuk dalam target cuma 2 bulan, yaitu bulan Mei dengan inflasinya 3,34% dan bulan September dengan inflasi 1,97%. Apabila kita rinci berdasarkan kelompok pengeluaran, ini saya sampaikan 3 terbesar dulu ya. 3 terbesarnya yaitu kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran memiliki inflasi 4,59% dan andilnya 0,70. Berikutnya kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 1,25 dan andilnya 0,50. Dan terakhir, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 4,26 dan andilnya 0,25%. Kemudian ada beberapa kelompok yang nilainya sangat kecil, mendekati 0, yaitu di kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Apabila kita cermati berdasarkan komoditas, bulan September ini yang menjadi pendorong inflasi tahun ke tahun, itu ada 8 komoditas besar. Yang andil paling besar yaitu ikan papuyu, kemudian dilanjutkan ikan haruan, emas perhiasan, karena emas perhiasan ini adalah komoditas internasional. Harga di internasional mengalami kenaikan. Dilanjutkan dengan nasi dengan lauk,
kue kering berminyak atau goreng-gorengan nih, makanan gorengan, ikan sepat siam, sigaret kretek mesin, dan sigaret kretek tangan. Ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga atau pendorong deflasi. Di antaranya yaitu beras, karena tadi HST di musim kemarau ada panen di daerah Lebak. Demikian juga beberapa kabupaten kota di Kalsel juga mengalami panen dan berasnya masuk ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga beras mengalami penurunan harga. Disusul oleh ketimun, cabai merah, pepaya, ikan asin sepat, baju muslim wanita, daging ayam ras, dan pisang. Bapak dan Ibu, sahabat data yang berbahagia, ini kami sampaikan ringkasan inflasi September 2024. Pada bulan September 2024 terjadi inflasi month-to-month sebesar 0,36%, inflasi year on year sebesar 1,97%, dan deflasi year to date sebesar 0,81%. Penyumbang inflasi bulan September secara month-to-month yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,39%. Dengan komoditasnya ikan papuyu, ikan haruan, kacang panjang, jagung manis, bawang merah, bawang putih, kelapa, bayam, dan daging ayam ras. Sedangkan secara year on year bulan September ini ada 3 kelompok komoditas yang memiliki andil terbesar. Yang pertama, kelompok penyediaan makanan, minuman, dan restoran, andilnya 0,70. Komoditas penyumbangnya adalah nasi dengan lauk, kue kering berminyak, teh siap saji, ikan goreng, dan ikan bakar. Kelompok memiliki andil terbesar kedua, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,50%. Komoditas penyumbangnya yaitu ikan papuyu, ikan haruan, ikan sepat siam, sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, gula pasir, kopi bubuk, ikan patin, bawang putih, dan minyak goreng. Kelompok terbesar ketiga yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,25%. Komoditas penyumbang utamanya yaitu emas perhiasan. Bapak dan Ibu, demikian paparan inflasi bulan September di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk bahan tayang dan naskah BRS, berita resmi statistik, dapat diunduh melalui tautan https://bbs.go.id press release HTML. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.